Pemirsa, 4 tahun sudah Provinsi Bali berada di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cok Oke Arte Ardana Sukawati atau Cok Aceh. Berbagai terobosan dan inovasi serta pembangunan infrastruktur sukses dilakukan. Hal tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat Bali. Selain itu, perwujudan untuk menjaga alam Bali bersih sehingga kehidupan masyarakat Bali yang sehat dan berkualitas dilaksanakan dengan kebijaksanaan Bali yang mandiri energi dengan energi bersih dan memantapkan pelaksanaan program pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. 4 tahun sudah Provinsi Bali berada di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Aceh. Berbagai terobosan dan inovasi serta pembangunan infrastruktur sukses dilakukan. Hal tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat Bali. Selain itu, perwujudan untuk menjaga alam Bali bersih sehingga kehidupan masyarakat Bali yang sehat dan berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih dan memantapkan pelaksanaan program pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cok Oke Arte Ardana Sukawati Cok Aceh yang dilantik pada tanggal 5 September 2018 secara konsisten telah menyelenggarakan pembangunan Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Selama 4 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cok Oke Arte Ardana Sukawati Cok Aceh, berbagai pencapaian telah diraih, terutama 5 bidang prioritas yang menjadi unggulan pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya pencapaian dalam menjaga alam Bali bersih. Untuk pencapaian dalam menjaga alam Bali bersih sebagai perwujudan Bali era baru dilaksanakan melalui kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih dengan mengganti pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar batu bara dan minyak atau fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan. Selanjutnya, memantapkan pelaksanaan program pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai dan memantapkan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa kelurahan dan desa adat. Inisiatif melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber mendapat respon positif, apresiasi dan dukungan penuh dari Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Bappenas dan Menteri PUPR sehingga berhasil mendapat anggaran dari APBN. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Visi Nangun Satkerti Loka Bali diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi 5 bidang program prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu prioritas 1, bidang pangan, sandang, dan papan. Prioritas 2, bidang kesehatan dan pendidikan. Prioritas 3, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Prioritas 4, bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Prioritas 5, bidang pariwisata. Pewujudan Bali era baru untuk menjaga alam Bali bersih sehingga tercipta kehidupan masyarakat Bali yang sehat dan berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Memantapkan pelaksanaan program pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Memantapkan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Membangun 102 unit TPS 3R di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dan membangun 3 unit tempat pengolahan sampah terpadu TPSD di Denpasar. Inisiatif Cicang melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber
mendapat respon positif, apresiasi, dan dukungan penuh dari Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Bappenas, dan Menteri PUPR, sehingga berhasil memperoleh dukungan anggaran dari APBN. Pengoperasian 3 unit TPST di Denpasar mampu mengolah sampah lebih dari 1.000 ton per hari. Maka TPA Sarbagita Suung yang menjadi tempat penumpukan sampah sejak berpuluh-puluh tahun akan ditutup pada akhir bulan Oktober 2022 sebelum pelaksanaan pertemuan presidensi G20. Menurut akademisi Profesor Iketut Sude, upaya dalam menjaga alam Bali bersih tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu diperlukan proses penanggulangan sampah secara komprehensif terkait satu sama lain. Yang terpenting dalam menjaga alam Bali bersih adalah mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan. Sehingga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, penanganan sampah bisa diatasi. Selain itu, penanggulangan sampah juga bisa dilakukan dengan pengolahan sampah menjadi pupuk atau didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Upaya untuk menjaga kebersihan Bali itu kan tidak bisa hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu secara sektoral gitu ya. Katakanlah misalnya oleh pemerintah saja itu tidak mungkin. Oleh karena itu diperlukan proses penanggulangan sampah secara komprehensif dan terkait satu sama lain gitu. Jadi yang terpenting dalam proses menjaga Bali tetap bersih, terutama dari sampah-sampah rumah tangga, misalnya sampah plastik gitu kan. Ini sebenarnya yang terpenting dikembangkan itu adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Dan ini yang paling mendasar sebenarnya. Sebab bagaimanapun pemerintah berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi kalau kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya misalnya itu belum tumbuh, saya kira tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu di samping faktor perilaku masyarakatnya untuk membuang sampah pada tempatnya, penting juga ditanamkan kesadaran kepada masyarakat betapa sebenarnya pentingnya menjaga kebersihan lingkungan itu. Ini yang menurut saya paling diutamakan, sehingga kalau kesadaran masyarakat sudah tumbuh, saya kira pembuangan sampah itu permasalahan sampah bisa diatasi dengan baik. Sebab hilirisasi dari proses penanggulangan sampah adalah pada tahap pembuangan akhir, kan itu yang menjadi persoalan. Ditambahkan berdasarkan keyakinan umat Hindu, kebersihan lingkungan bisa dilihat dari dua kategori, yaitu secara skala dan niskala. Menurut keyakinan umat Hindu, ada hal-hal tidak nyata yang bisa mengotori lingkungan, sehingga perlu dibersihkan secara niskala atau dengan ritual keagamaan. Kalau menurut keyakinan umat Hindu, sebenarnya kebersihan lingkungan itu bisa dikategorisasi menjadi dua ya. Ada kebersihan lingkungan secara skala, itu alam nyata, lingkungan fisik kita ya, bebas dari sampah. Yang kedua, kebersihan lingkungan secara niskala. Jadi menurut keyakinan Hindu ada hal-hal yang tidak nyata yang kadang-kadang bisa mengotori lingkungan itu. Misalnya auranya tidak baik, itu perlu dibersihkan secara niskala. Bagaimana caranya? Tentu melakukan sebuah ritual atau upacara keagamaan. Katakanlah contoh misalnya pada tataran Bono Alit, pada tubuh manusia itu kadang-kadang bisa mengalami kekotoran atau yang dalam konteks Hindu disebut dengan mengalami sukerta. Itu perlu dilakukan pembersihan secara niskala. Katakanlah misalnya mau bayuh gitu ya. Kalau dalam konteks istilah nasional itu diruat, ada ruatan gitu ya. Katakanlah contoh misalnya mereka yang lahir di Tumpok Wayang misalnya, perlu dilakukan upacara-upacara tertentu untuk membersihkan atau menetralisir hari kelahirannya sehingga menjadi bersih secara niskala.
Untuk pengolahan sampah secara skala gitu ya, secara fisik itu mestinya satu ada kesadaran masyarakat, dan yang kedua harus memang diupayakan bagaimana mengolah sampah itu biar menjadi pupuk, menjadi barang didaur menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia. Sehingga ada berbagai cara sebenarnya untuk menanggulangi persoalan sampah gitu ya. Perwujudan Bali era baru untuk menjaga alam Bali bersih sehingga tercipta kehidupan masyarakat Bali yang sehat dan berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih, memantapkan pelaksanaan program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, memantapkan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa kelurahan dan desa adat, membangun 102 unit TPS 3R di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, serta membangun 3 unit tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Denpasar. Pengoperasian 3 unit TPST di Denpasar mampu mengolah sampah lebih dari 1.000 ton per hari. Maka TPA Sarbagita Sung yang menjadi tempat penumpukan sampah sejak berpuluh-puluh tahun akan ditutup pada akhir bulan Oktober 2022 sebelum pelaksanaan pertemuan presidensi G20 bulan November 2022.